Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai cara membaca huruf Ra. Ada 3 cara ketika kita membaca atau mengucapkan huruf Ra. Yang pertama adalah cara tafkhim, yaitu Ra dibaca tebal. Yang kedua adalah cara tarqiq, yaitu Ra dibaca tipis. Dan yang ketiga adalah cara jawazul wajhaini, yaitu huruf Ra bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Kemudian cara membaca huruf Ra yang kedua adalah dengan cara tarqiq atau menipiskan. Tarqiq sendiri menurut bahasa artinya menipiskan. Dan menurut istilah, tarqiq adalah mengucapkan huruf dengan tipis atau ringan, sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkan. Jadi, ketika mengucapkan, bibir tidak terangkat, cukup pakai lidah saja. Jadi yang bergerak itu lidahnya. Dan berikut ini adalah huruf Ra yang harus dibaca tarqiq atau tipis. Yang pertama adalah Ra yang berharokat kasroh atau kasroh tain. Contoh yang pertama adalah Ra yang berharokat kasroh, seperti lafaz syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Jadi Ra yang berharokat kasroh, yaitu ri yang berwarna kuning, itu cara bacanya dengan cara tarqiq atau tipis. Jadi cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Yang kedua adalah Ra yang berharokat kasrah tain, seperti lafaz min khairin. Jadi Ra yang berharokat kasrah tain yang berwarna kuning itu dibaca tipis. Cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Kemudian yang kedua adalah Ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la atau bertemu dengan huruf isti'la namun dalam 2 kata yang terpisah. Dan berikut ini adalah kumpulan huruf isti'la. Khusyadaqtin kit, yaitu kha, shad, dod, ghain, ta, qaf, dan za. Contoh yang pertama, Fir'auna. Jadi Ra sukun yang berwarna kuning, huruf sebelumnya adalah fa yang berharokat kasroh yang berwarna merah, dan setelah huruf Ra itu adalah bukan huruf isti'la, yaitu di sini adalah huruf ain yang berwarna hijau. Kemudian contoh yang kedua adalah fasbir sabara. Jadi Ra sukunnya yang berwarna kuning dan huruf sebelumnya adalah ba yang berharokat kasrah yang berwarna merah, dan huruf setelahnya adalah huruf isti'la namun dalam 2 kata yang terpisah, yaitu huruf shad yang berwarna hijau. Jadi antara fasbir dengan sabron itu adalah 2 kata yang terpisah. Jadi Ra-nya dibaca tarqiq atau tipis, yaitu cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Kami ulangi. Fir'auna, fasbir sabara,
Fasbir sabara. Kemudian yang nomor 3 adalah ra' sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf berharokat kasroh atau ya sukun. Yang pertama adalah yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, seperti lafadz yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Jadi huruf ra-nya sebelumnya harokatnya berupa dhammah. Karena diwaqafkan, maka harokatnya berubah menjadi sukun. Dan huruf sebelum ra adalah huruf yang berharokat kasroh, yaitu hamzah yang berwarna merah. Jadi ra-nya dibaca tarqiq atau tipis, yaitu cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Kemudian contoh yang kedua adalah yang didahului oleh huruf ya sukun, seperti lafadz wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir, yaitu ra-nya yang berwarna kuning yang sebelumnya harokatnya adalah dhammah tain. Karena diwaqafkan, maka harokatnya berubah menjadi sukun. Dan huruf sebelumnya adalah ya yang berharokat sukun, yaitu yang berwarna merah. Dan ra-nya dibaca tarqiq atau tipis, yaitu cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Kami ulangi. Wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Kemudian yang nomor 4 adalah ra' sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun selain huruf isti'la dan sebelumnya didahului oleh kasroh, seperti lafadz dzidzikri. Karena diwaqafkan, maka ra-nya harokatnya berubah menjadi sukun, menjadi dzidzikr. Dzidzikr. Jadi ra' sukunnya yang berwarna kuning dan huruf sebelumnya adalah bukan huruf isti'la, yaitu huruf kaf yang berwarna merah. Kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, yaitu huruf zal yang berwarna hijau. Dan ra-nya di sini dibaca tarqiq atau tipis. Kami ulangi. Dzidzikr. Dzidzikr. Jadi membacanya cukup pakai lidah saja dan bibir tidak terangkat. Dan berikut ini adalah kumpulan huruf isti'la khusyadaqtin kid, yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Demikianlah tadi 4 kondisi huruf ra yang harus dibaca tarqiq atau tipis. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf ra dengan cara tarqiq atau tipis, yaitu pangkal lidah tidak terangkat dan tengah lidah kita tidak membentuk permukaan cekung. Jadi ketika mengucapkan, bibir tidak terangkat, cukup pakai lidah saja. Demikianlah tadi pembahasan kami mengenai cara membaca huruf ra dengan cara tarqiq atau tipis. Untuk cara yang ketiga atau jawazul wajhaini akan dibahas pada video berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.